لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam kitab Allah agar kita hanya beribadah kepadanya, yaitu perintah tentang menunaikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perintah tentang tauhid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah tentang tauhid tersebut, perintah tentang menunaikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkannya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa hak orang tua terhadap anaknya sangatlah besar. Bahkan saking besarnya hak orang tua terhadap anaknya, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah tentang menunaikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, seorang anak yang berusaha untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sekali yang durhakai kedua orang tuanya, karena durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Bahkan seharusnya seorang anak itu ia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, karena berbakti kepada kedua orang tua adalah termasuk dari sebab seorang itu dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan sahabat Nabi yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min al-birri walidati. Sungguh aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah azza wa jalla melainkan berbuat baik kepada ibu. Sahabat Nabi yang lain
yakni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, wallahi law alanta lahal kalama wa at'amta at-ta'am la tadkhulanna al-jannata wa tajtanabta al-kaba'ir. Demi Allah, selama engkau masih berkata yang lembut kepada ibumu dan memberikan makanan yang baik kepadanya, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga selama engkau meninggalkan dosa-dosa besar. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, salah satu cita-cita mayoritas kaum muslimin, bahkan cita-cita yang diimpikan oleh seluruh umat Islam, cita-cita yang paling mulia, yakni bercita-cita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meraih cita-cita tersebut, hendaknya seseorang yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menempuh segala sebab yang dapat menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari sebab-sebab agar seseorang itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana dikisahkan di dalam sebuah hadis yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara sahabat yang membaca Al-Quran di dalam surga, yakni sahabat Haritsah bin Nu'man. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan hal tersebut, kadzalikumul birru, demikianlah berbakti kepada orang tua, demikianlah berbakti kepada orang tua. Aisyah menerangkan bahwa wakana amran nasi bi ummihi, beliau yakni Haritsah bin Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, harga dari satu pohon kurma sangatlah mahal. Satu pohon kurma dapat dihargai dengan harga 1000 dirham. Namun, sahabat Usama bin Zaid yang menghancurkan pohon kurma, membongkar pangkal belakangnya, kemudian dia mengambil jantung dari pohon kurma yang biasa disebut dengan zumar. Maka orang-orang pun keheranan, mengapa pohon kurma yang sangatlah mahal tidak dibiarkan tumbuh saja untuk dipanen buahnya, bukan malah dihancurkan untuk diambil jantungnya. Maka mereka menanyakan hal tersebut kepada sahabat Usama. Kemudian sahabat Usama menjawab, Inna ummi sa'altanihi wa la tas'aluni syai'an akiru alaihi illa a'taituha, bahwasanya ibuku memintanya kepadaku dan tidaklah dia meminta sesuatu kepadaku dan aku sanggupi atasnya kecuali aku memberikannya. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Uwais Al-Qarani sebagai tabi'in yang terbaik karena amalan beliau yang sangatlah mulia, yakni beliau sangat berbakti kepada ibunya sampai-sampai ia tak bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia sibuk di sela-sela harinya untuk berbakti kepada ibunya. Al-Asbaq bin Yazid rahimahullah menyatakan, innama mana Uwaisan an yuqaddim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ruhi ummihi. Sungguh yang menghalangi Uwais untuk datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesibukannya di dalam berbakti kepada ibunya. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita yang masih hidup orang tuanya untuk selalu berbakti kepadanya, walaupun orang tuanya itu zalim kepadanya, walaupun orang tuanya itu tak akrab dengannya dan kezaliman yang lainnya, maka itu adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun seandainya orang tuanya itu kafir, maka kita sebagai anak kita tetap wajib untuk berbakti kepadanya, karena segala urusannya itu adalah urusannya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tetap wajib untuk berbakti kepadanya. Ingatlah, tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini, termasuk kedua orang tua kita. Mereka tidaklah kekal, maka selagi mereka masih hidup, manfaatkanlah baik-baik untuk memperoleh pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang sudah meninggal orang tuanya, doakanlah mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah tentang sahabat Urwah bin Zubair yang selalu mendoakan kedua orang tuanya di dalam sujud beliau sebagaimana yang dia ucapkan, Allahumma ighfir li Zubair bin Awam walil Asma binti Abi Bakar. Ya Allah, ampunilah Zubair bin Awam dan Asma binti Abi Bakar. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, dan salah satu bentuk adab kita kepada kedua orang tua kita adalah dengan kita berucap dengan ucapan-ucapan yang mulia terhadap keduanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia. Abul Hajjaj At-Tajibi dia bertanya kepada Said Al-Musayyib tentang bagaimanakah ucapan yang mulia yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Maka Said Al-Musayyib menjawab, qaulul abdil muslimi li sayyidil fadli, seperti ucapan seorang sahaya yang ia bersalah kepada tuannya dan tuannya tersebut memiliki sifat yang keras. Maka hendaknya kita berucap dengan ucapan-ucapan yang mulia terhadap keduanya. Jangan sampai kita mengucapkan suatu ucapan yang menyakiti keduanya, karena itu adalah bentuk durhaka terhadap keduanya.
dan durhaka adalah termasuk dari sebab seseorang tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa salasatu la yadkhulul jannah al-aqu li walidayhi wal mudminu 'ala al-khamri wal mannanu bima aqa." Ada 3 kelompok yang tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, yang durhaka kepada orang tuanya, yang suka meminum khamar dan yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pernah ada seorang lelaki yang datang kepada Abdullah bin Umar dan bertanya tentang dirinya yang tawaf sambil menggendong ibunya. Dia mengatakan bahwa dirinya itu bagaikan tunggangan yang jinak. Jika hewan yang lain akan meronta karena kaget ataupun takut, maka aku tak pernah demikian. Maka dia menanyakan kepada Abdullah bin Umar, apakah tawafku sambil menggendong ibuku telah membalas jasa ibuku? Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, la wala bi tafratin wahidatin. Tidak, bahkan tawafku sambil menggendong ibumu tidaklah membalas satu tarikan nafasnya ketika melahirkanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita yang masih hidup orang tuanya untuk selalu berbakti kepadanya, apalagi orang-orang yang bercita-cita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tempuhlah sebab ini, karena ini adalah satu sebab yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan bahwa orang tua adalah pintu untuk masuk ke dalam surga yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu bil jannah. Orang tua adalah pintu untuk masuk ke dalam surga yang terbaik. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu, summa ragima anfu, summa ragima anfu." Sungguh celaka, kemudian sungguh celaka, kemudian sungguh celaka. Maka para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man adraka abawayhi 'inda kibari ahaduhuma aw kilaihima, falam yadkhul jannah." Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya sudah lanjut usia, tetapi dia tidak masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal bayani wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ma lahu min al-asma'il husna wal masalil a'la wa ma khalaqahu wa hakama bihi fil ula wal ukhra wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il fudala'in nujaba. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita dengarkan bersama, yakni pada khutbah yang pertama, yakni yang mengingatkan kita terhadap orang tua kita. Maka kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dan berterima kasihlah atas jasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Berterima kasihlah kepadaku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kepadakulah kalian akan dikembalikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirna wa walidayna, Allahumma ighfirna wa walidayna, Allahumma ighfirna wa walidayna. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajalihi wa ajalihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma kama hasanna khalqina fahassin khuluqina. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan wa milatan sawiyatan wa radan ghayra mukhrin wa la batin. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa ant wa qina sayyi'il akhlaqi
الأخلاق والأعمال لا يكي سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحي وخير الممات. وثبتنا وسكن موالنا وحقق إيمانا ورفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك أولى من الجنة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.